Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PKMPI IPB dengan judul Latte Village, Strategi Pemasaran Integratif sebagai Solusi Keberlanjutan Bisnis Komunitas Peternak Sapi Perah di Desa Tajur Halang, Kabupaten Bogor, yang beranggotakan Dindu Tridara Ari Tarilaga, Miranti Widiani, Naila Izna Zakia, dan Mutia Betasari dengan dosen pendamping Dr. Insinyur Anggraini Sukmawati MM. Pada kesempatan kali ini, kami ingin memberikan beberapa pemaparan terkait apa itu bisnis model kanvas atau BMC dan bagaimana contoh penerapannya. Kami harap setelah menyimak video berikut ini, Bapak dan Ibu mampu memahami materi yang kami sampaikan, serta dapat langsung mengaplikasikan strategi BMC ini sesuai dengan kegiatan usaha sapi perah di Desa Tajur Halang. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai apa itu model bisnis secara umum. Model bisnis merupakan ilustrasi atau gambaran tentang bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan uang atau keuntungan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk dari model bisnis yang berkaitan dengan program kami dengan harapan dapat membantu mitra dalam mendapatkan keuntungan dan juga perluasan usaha adalah bisnis model kanvas, di mana bisnis model kanvas atau disingkat menjadi BMC berfungsi untuk memberikan gambaran kepada suatu bisnis yang rumit, kemudian dibagi menjadi 9 bagian utama. Kelebihan dari BMC ini yaitu dinilai dapat mengurangi kompleksitas atau tingkat kerumitan dengan cara yang paling sederhana. Adapun aturan dalam penyusunan BMC antara lain 1. Menggunakan sticky notes atau kertas yang nantinya akan ditempel di setiap blok pada kanvas. 2. Media cetak lebih baik atau lebih diutamakan daripada digital. 3. Hindari bullets point atau penggunaan simbol bullets pada penulisan poin. 4. Hindari penulisan terlalu detail, di mana mungkin kita dapat menuliskan poin-poin penting saja di setiap blok kanvas. 5. Sederhana namun tepat sasaran atau presisi. 6. Isi sekarang lalu diskusikan setelahnya. Selanjutnya, dapat kita mulai dari pengelompokan 9 bagian pada bisnis model kanvas, di mana Bapak dan Ibu sekalian dapat mulai menggambarkan 9 bagian BMC pada kertas HVS atau media tulis lainnya yang sekiranya dapat memuat seluruh bagian dari rangkaian BMC. Berikut rangkaian yang bisa digambarkan oleh Bapak dan Ibu sekalian sebagai bagian dari bisnis model kanvas, di mana terdapat customer segment atau pengelompokan pelanggan, value proposition atau nilai yang ditawarkan, channel sebagai saluran distribusi atau pengiriman, customer relationship atau hubungan pelanggan, revenue stream atau sumber pendapatan, key activities atau aktivitas kunci, key research sebagai sumber daya utama, key partner sebagai rekan kerjasama yang utama, dan cost structure sebagai struktur biaya. Pada bagian pertama terdapat customer segment atau pengelompokan pelanggan, di mana elemen ini menggambarkan sekelompok orang yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Kata kuncinya adalah pembeli atau konsumen, di mana pada bagian ini Bapak dan Ibu dapat menuliskan siapa saja konsumen yang dapat dijadikan sebagai target pasar. Contohnya seperti pelajar, mahasiswa, karyawan, dan sebagainya. Bagian yang selanjutnya yaitu value proposition atau nilai yang ditawarkan. Elemen ini menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk pelanggan secara spesifik. Proposisi nilai merupakan nilai tambah atau solusi yang ditawarkan untuk membantu pelanggan mengurangi masalah mereka. Kata kuncinya adalah nilai tambah atau solusi. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu dapat menuliskan nilai tambah dari produk seperti harga terjangkau, kualitas terjamin, dan sebagainya. Bagian berikutnya yaitu channel atau saluran distribusi, di mana elemen ini menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan mampu berkomunikasi dengan segmen pelanggannya serta menjangkau mereka untuk memberikan proposisi nilai. Kata kuncinya yaitu distribusi atau pengiriman. Sebagai contoh, pada bagian ini Bapak dan Ibu dapat menuliskan toko roti, restoran, ataupun kedai kopi. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan, di mana elemen ini menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dibangun perusahaan bersama segmen pelanggan. Cara ini dipakai agar konsumen menjadi loyal dan dapat melakukan pembelian produk secara berulang. Sebagai contoh, pada bagian ini Bapak dan Ibu dapat menuliskan seperti website, kelas online, nomor telepon, atau sebagainya. Selanjutnya yaitu revenue streams atau sumber pendapatan.
Elemen ini menggambarkan uang tunai yang mampu dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen pelanggan atau bagaimana suatu bisnis dapat menghasilkan uang. Kata kuncinya bisa berupa arus pendapatan atau mendapatkan uang. Sebagai contoh, pada bagian ini dapat dituliskan berbagai sumber pendapatan perusahaan seperti penjualan produk, pelatihan atau workshop, ataupun royalti produk dan lain sebagainya. Bagian berikutnya yaitu Key Activities atau kegiatan utama. Elemen ini menggambarkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan agar model bisnisnya dapat bekerja atau aktivitas kunci yang diperlakukan untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen. Kata kuncinya bisa berupa prosedur, standar, ataupun operasional. Sebagai contoh, pada bagian ini dapat dituliskan berbagai aktivitas utama perusahaan seperti penjualan, promosi produk, riset pasar, dan sebagainya. Bagian selanjutnya yaitu Key Research atau sumber daya utama. Elemen ini menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi atau sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan nilai tambah dapat berjalan. Kata kuncinya bisa berupa modal, infrastruktur, sumber daya manusia, alat, maupun proses. Selanjutnya yaitu Key Partners atau rekan kerja sama yang utama. Elemen ini menggambarkan jaringan pemasok dan juga mitra yang dapat membuat model bisnis dapat bekerja atau juga mitra yang dapat membantu menciptakan nilai tambah agar tetap kompetitif. Kata kuncinya yaitu kolaborasi atau kerjasama, di mana pada bagian ini Bapak dan Ibu dapat menuliskan seperti rekan penerbitan, media, ataupun yang lainnya. Lanjut ke bagian terakhir yaitu terdapat cost structure atau struktur biaya. Elemen ini menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu model bisnis. Kata kuncinya bisa berupa biaya ataupun pengeluaran. Pada bagian ini, Bapak dan Ibu dapat mengambil contoh seperti biaya untuk riset, biaya untuk pembelian bahan baku, dan sebagainya. Berikutnya kita akan beralih ke contoh penerapan BMC. Nah, pada hari ini kita akan mengambil studi kasus, misalnya kita ingin membuat BMC tentang pembuatan produk buku untuk para pelajar yang baru mau memulai wirausaha misalnya. Maka dari itu kita bisa mulai mengisi dari blok pertama yaitu customer segment atau pengelompokan pelanggan, di mana kita bisa isi dengan siapa saja orang-orang yang ingin dijadikan sebagai target pasar dari produk kita. Misalnya pembuatan buku wirausaha tadi, target kita adalah mahasiswa S1 yang ingin memulai wirausaha atau siswa SMA atau SMK yang ingin memulai wirausaha misalnya. Nah, setelah kita sudah melakukan pengelompokan pelanggan, kita dapat beralih ke blok selanjutnya yaitu value proposition atau nilai yang ditawarkan. Nah, pada bagian ini kita bisa menuliskan seperti kemudahan bagi pelanggan kita seperti praktis dan mudah dipahami oleh mahasiswa dan siswa, atau harganya terjangkau untuk para mahasiswa dan siswa yang ingin membeli produk kita. Jadi kita dapat menawarkan keunggulan atau suatu nilai lebih dari produk kita di bagian value proposition. Lalu kita bisa lanjut ke blok berikutnya yaitu channel atau saluran distribusi, di mana kita dapat mengisi bagian ini dengan saluran mana yang akan kita pakai untuk memasarkan produk kita. Seperti di sini contohnya toko buku retail atau toko online misalnya. Beralih ke bagian berikutnya yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Nah, pada blok ini kita dapat mengisi media mana saja yang dapat kita gunakan sebagai sarana untuk saling berhubungan dengan para konsumen. Seperti di sini kita bisa tuliskan email pekanan atau mungkin melalui kelas online untuk tetap menjalin hubungan dengan para konsumen. Berikutnya kita dapat beralih ke blok bagian bawah yaitu terdapat revenue streams atau sumber pendapatan, di mana pada bagian ini dapat diisikan dari mana saja sumber penghasilan yang kita dapat, seperti dari royalti penjualan buku, honor bedah buku, atau bisa juga dari pelatihan studentpreneur atau pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara langsung dengan target pasar. Lanjut ke bagian berikutnya yaitu Key Activities atau aktivitas yang utama, di mana pada bagian ini dapat diisikan dengan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan tersebut selalu rutin melakukan riset pasar,
atau perusahaan tersebut selalu melakukan penulisan naskah setiap 1 minggu sekali atau berkala dan sebagainya. Atau misalnya perusahaan itu juga selalu melakukan promosi produk setiap ada pembuatan produk baru dan lain sebagainya. Berikutnya, setelah kita sudah menentukan kegiatan atau aktivitas utama dari perusahaan, kita dapat beralih ke bagian sumber daya utama bagi perusahaan atau key research. Pada bagian ini, kita dapat menuliskan alat dan bahan atau media yang digunakan selama proses kegiatan usaha berlangsung. Di sini contohnya dituliskan laptop dan internet. Itu artinya suatu perusahaan melibatkan laptop dan internet sebagai alat utama atau media yang digunakan dalam proses keseluruhan kegiatan usaha. Selanjutnya pada bagian key partners atau rekan kerjasama yang utama, kita dapat menuliskan siapa saja yang akan dijadikan sebagai rekan kerjasama utama bagi perusahaan dalam proses pemasaran produknya. Di sini contohnya dituliskan penerbitan, komunitas, ataupun siaran pers atau media. Terakhir, pada bagian bawah terdapat cost structure atau struktur biaya, di mana pada bagian ini dapat diisikan biaya apa saja yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan selama proses kegiatan usaha berlangsung. Misalnya di sini dituliskan biaya riset, biaya pemasaran, atau biaya promosi, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita sudah mengetahui dan memahami ke-9 blok bagian dari bisnis model kanvas, kita juga harus memperhatikan penyempurnaan bisnis model kanvas, di mana kita harus menggunakan warna sticky notes yang berbeda jika satu blok diisi dengan lebih dari satu komponen, dan kita juga harus memperhatikan bahwa setiap blok memiliki hubungan dengan blok yang lainnya. Berikut kami juga sertakan contoh pengaplikasian dari penyempurnaan bisnis model kanvas. Di sini dapat kita lihat pada bagian kanan yaitu customer segment, di mana mahasiswa berwarna biru muda dan juga siswa berwarna biru tua. Perbedaan warna tersebut menggambarkan bahwa setiap elemen yang berada di dalam model bisnis kanvas ini memiliki keterkaitan atau berhubungan satu sama lain. Misalnya pada customer segment mahasiswa berwarna biru muda akan berkaitan dengan customer relationship yaitu kelas online dan akan berkaitan juga dengan channel atau penyaluran di toko buku retail serta value proposition-nya lebih ke praktis dan mudah dipahami. Namun di sisi lain, pada bagian customer segment siswa yang berwarna biru tua, customer relationship-nya akan terhubung melalui email pekanan dan juga akan disalurkan melalui toko online, serta memiliki value proposition yaitu harga yang terjangkau. Untuk blok yang lain, bisa dilihat di sini pada bagian key activities, key research, key partner, cost structure, dan juga revenue stream. Itu memiliki dua warna yang berbeda, yaitu di bagian belakang memiliki warna biru muda dan juga ditimpa dengan bagian depan yaitu biru tua, di mana hal tersebut menandakan bahwa setiap elemen yang berada di bagian tersebut merupakan elemen yang terhubung dengan kedua bagian dari customer segment tersebut, baik mahasiswa ataupun siswa. Berikut ini kami sertakan juga contoh dari tata letak bisnis model kanvas atau BMC pada media karton, agar Bapak dan Ibu bisa lebih mudah dalam mencontoh dan menerapkannya secara langsung. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.